Sabtu malam jelang dini hari, tepatnya 23 November 2024, menjadi masa yang kelam bagi Gama Rizkinata Oktavandi. Ia menjadi korban penembakan polisi anggota Polrestabes Semarang, Robik Zainuddin. Tidak hanya Gama saja, dalam peristiwa ini, dua rekan korban juga menjadi korban penembakan. Kasus ini menjadi perhatian publik. Untuk mengetahui lebih jauh, kita akan mengulik lebih dalam di podcast Veteran 55 bersama kuasa hukum korban, Zainal Petir. Halo Mas Petir, apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Mbak Ida. Mbak Ida sehat ya? Ya, alhamdulillah saya juga. Ngomong-ngomong ini terkait dengan kasus pelajar SMK yang ditembak oleh polisi. Ini apa sih motif dari jenengan yang mau mendampingi kasus ini? Ya, satu karena saya Zainal Petir ini ya sudah sejak dulu senang membantu mengadvokasi orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang terzalimi. Nah, menurut saya 3 anak SMK yang ditembak itu termasuk orang-orang kategori orang itu, orang yang harus didampingi, harus dikawal, karena yang dihadapi itu orang kuat. Polri itu kuat, walaupun ini oknum, jadi harus saya dampingi, harus saya advokasi. Keluarganya biar tenang, korban juga biar tenang, kemudian masyarakat supaya bisa ikut mengawal, nanti terjawab kenapa kok sampai ditembak seperti itu gitu loh. Ini kan menurut saya karena penembakannya itu secara brutal, jadi harus saya dampingi. Oke, kita flashback sedikit ya, sebenarnya apa sih yang terjadi pada malam itu ya, tanggal 23 November? Bisa diceritakan seperti apa kronologinya? Ya, itu kan anak-anak sudah mau pulang ya, pulang dari main ya, kemudian dihadang di jalan. Dia kan sudah perjalanan pulang lah sebetulnya. Kemudian ketika dihadang itu ya menurut saya itu dengan cara Aibda R menghadangkan sepeda motor di tengah jalan, kemudian berdiri mengarahkan tembakannya ke anggota tubuh si 3 anak itu. Menurut saya itu ini sudah tidak benar. Jelas ini penembakan dilakukan secara brutal. Saya nggak tahu kenapa Aibda Robik itu begitu brutalnya ya. Kok begitu teganya, tegel menurut saya. Kalau orang biasa tanpa ada pengaruh apa-apa, saya kira nggak tegel sampai menembak seperti itu, apalagi sampai salah satunya si adinda kita Gama tewas itu. Apakah ada dugaan bahwa waktu itu si Aibda ini dalam kondisi tidak sadar mungkin? Saya tidak mendengar itu dan saya juga tidak mendapatkan informasi apapun. Karena Pak Kapolres kan menyampaikan bahwa penembakan itu dilakukan untuk membela diri karena ada penyerangan atau gimana kan gitu toh. Maka ketika saya mendapatkan informasi bahwa anak yang ditembak adalah anak Paskibra, kalau di pusat namanya Paskibraka ya, pasukan pengibar bendera, saya langsung belum yakin bahwa apakah betul itu anak melakukan perlawanan kan gitu. Jadi saya terus mencari informasi ke lingkungan, baik di sekolahan maupun di lingkungan rumahnya. Di sekolahan terkenal anak itu Gama dan teman-temannya itu Paskibra ya, dan teman satu kelas juga kita suruh ngobrol di depan banyak wartawan waktu itu. Anaknya itu keren gitu loh. Kalau tanpa dia itu bahasanya anyep kan gitu. Di komunitasnya Paskibra juga dia baik, di
Di wali kelasnya juga ngomong nggak ada catatan, nggak catatan buruk. Kemudian di teman-teman satu kelasnya juga anaknya baik. Kemudian saya tanya lagi kan, karena waktu itu beruntun nih untuk mengcounter apa yang disampaikan di luaran gitu loh. Koordinator BK, gurunya, itu menyatakan bahwa ketiga anak itu tidak ada catatan buruk. Tidak ada catatan, apalagi catatan buruk ya. Kalau BK itu kan mencatat, guru BK itu kan mencatat perilaku anak, baik di dalam sekolah maupun informasi dari luar, itu nggak ada catatannya. Begitu. Jadi waktu Kapolres menyampaikan bahwa ini penembakan karena dia kondisi untuk menyelamatkan diri ya gitu. Nah, kemudian juga menyampaikan karena ada perlawanan. Makanya saya langsung mencari informasi yang sebenarnya. Di lingkungan juga baik karena itu Pak RT masing-masing yang bercerita juga anaknya baik, nggak pernah neko-neko gitu. Oke. Itu kan juga pernyataan dari Kapolres Tabes Semarang itu bisa dihubungkan dengan CCTV yang kemudian terungkap ya. Itu jelas di sana tidak ada perlawanan. Seperti apa menanggapi ini? Ya, memang CCTV itu juga dibuka ketika sidang etik ya, sidang kode etik di Polda Jawa Tengah. Nah, itulah yang menjawab bahwa Aibda R itu melakukan penembakan yang sewenang-wenang lah ya. Artinya dari CCTV itu sudah menjawab bahwa dia melakukan penembakan secara brutal. Dari CCTV itu kan, di CCTV itu kan jelas dia muter balik sepeda motornya, kemudian motornya ditaruh di tengah-tengah jalan. Anaknya terus diarahkan, ketika anaknya lewat pakai motor diarahkan tembak, maka mereka pakai sepeda motor kenceng itu dulu. Kendaraan masih jalan itu kenceng itu tembak itu. Ini sudah tidak benar, makanya wajar dan sesuai ekspektasi saya bahwa Aibda R itu oknum anggota Res Narkoba wajar ketika di PTDH. Ya, di pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat itu wajar. Itu kan terbukti di CCTV-nya gitu loh. Jadi tepat itu kalau dipecat, karena kalau tidak dipecat nanti itu masih bisa naik pangkat. Kayak yang membantu Sambo itu kan 6 orang polisi itu sekarang sudah ada yang bintangnya malah turun kan gitu. Makanya kalau waktu itu di PTDH dipecat, nggak mungkin turun itu bintangnya karena sudah tidak anggota Polri lagi kan gitu. Maka ketika nanti ada pelanggaran kode etik, lebih baik di PTDH-kan dulu baru dipidanakan kan gitu. Nah, ini Aibda Robik itu kan sudah di PTDH dan besar kemungkinan bandingnya bakal ditolak ya. Itu mungkin harapan dari keluarga. Nah, ini publik sedang menunggu hasil penyelidikan dari Polda Jateng untuk kasus pidananya. Sampai saat ini sampai tahap apa? Kalau pidananya itu berkas kan sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi. Jadi di Kejaksaan Tinggi sudah P16. P16 itu artinya di situ Kejaksaan sudah menunjuk JPU-nya, Jaksa Penuntut Umum. Ada 3 itu. Ya, saya sudah telepon ke jaksanya waktu itu. Kalau sampai hari ini kan sudah diterima, ya berkasnya sudah diterima. Kalau nggak salah tanggal berapa itu ya waktu itu ya, sudah diterima, tapi belum diteliti. Artinya masih P16. Nanti kalau setelah diteliti nanti akan muncul P19 kan gitu. Apakah dikembalikan atau tidak? Kalau belum lengkap akan dikembalikan gitu loh. Setelah dikembalikan P21 lengkap itu sudah tinggal sidang. Kami berharap segera disidang.
waktu itu kan sempat ada pasal yang menjadi problem sedikit ya. Entah dari jaksa mengatakan bahwa itu typo, itu menjadi suatu keanehan nggak sih? Ya, kalau dari SPDP ya, surat perintah dimulainya penyidikan dari Polda itu sebetulnya sudah sesuai. Itu ada pasal 338 ya, ancaman pidananya kan ancaman pidananya 15 tahun pembunuhan ya. Kemudian muncul di situ tertulis 337 kan. Nah, 337 kan pasal bullying lah, ya, pasal apa namanya ini? Persekusi yang ancaman pidana 9 tahun. Sebetulnya waktu itu saya dikasih share informasi yang diberikan oleh penerangan hukumnya Kejari kepada salah satu wartawan. Nah, wartawan tanya kepada saya, Mas Petir, apa benar ini pasalnya ini? Oh, nggak mungkin itu. Kalau pasal 337 itu pasal persekusi, itu mestinya 338 waktu itu. Nah, kemudian saya konfirmasi lagi ke penerangan hukumnya Kejaksaan Tinggi, apa benar pasal itu? Nggak mungkin lah Mas, coba nanti tak cek, karena ini jaksanya masih expose kan itu. Selang beberapa mungkin setengah jam atau apa kan, atau 1 jam, itu baru ngomong bahwa mohon maaf Mas Petir, ini tipe salah ketik dari WA yang disampaikan kepada penerangan hukum itu. Jadi saya nggak ngerti kenapa kok sampai ada tipe salah ketik di pasal itu. Maka kita waktu itu langsung kita kejar dan sudah kembali benar. Sudah kembali ke benar 338 itu ancaman pidananya kan 15 tahun. Nah, ini ditambah lagi karena ini yang dibunuh adalah anak di bawah umur, maka pakai Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Itu ancaman pidananya itu 15 tahun tapi masih ada denda 3 miliar. Jadi nanti cukup berat gitu loh. Oke. Nah, selama ini polisi itu kan sudah melakukan prarekonstruksi, terlihat seperti tidak mengajak Aibda R ini untuk terjun langsung dalam rekonstruksi. Bagaimana melihat? Kalau namanya rekonstruksi itu kan pelaku itu juga, tersangka juga harus merekonstruksikan. Kemudian korban atau saksi itu kan juga memperagakan. Namanya rekonstruksikan, memperagakan kembali tindak pidana yang sudah dilakukan. Mestinya harus dihadirkan. Cuman saya nggak ngerti ini kenapa bahasanya kok rekonstruksi gitu loh. Kalau rekonstruksi benar-benar gitu, nanti jaksa terus keluarga korban juga harus dihadirkan supaya tahu yang sebenarnya sebelum disidangkan gitu loh. Apakah dari jarak penembakan itu hingga kini Pak Petir ini menilai ini terlalu lama? Kenapa terlalu lama? Kalau menurut saya ya, ini sih cukup lama ya. Alasan dari penyidik Polda itu karena masih butuh tambahan saksi. Saksinya itu puluhan kalau nggak salah. Katanya banyak. Pastinya saya nggak tahu karena ketika saya tanya, ya ini ada tambahan saksi Mas Petir kan itu. Saya tanya ke penyidik. Tapi saya yakin publik, masyarakat itu semuanya ngawasi. Kasus ini sedang diawasi oleh masyarakat. Jadi baik buruknya itu nanti tergantung keputusan Polda Jawa Tengah dalam menangani kasus ini. Kalau nanti tidak terbuka, apalagi bahasanya tanda petik sampai melindungi, institusi Polri ini dipertaruhkan. Karena akhir-akhir tahun ini Polri ini sedang kena bahasanya apa? Musibah atau bendu ya istilahnya ya. Polisi nembak polisi nambah orang yang salah sasaran, kemudian polisi nambah ekspedisi, supir ekspedisi, ada lagi polisi bunuh keluarganya sendiri. Nah, ini kan sedang ditambah lagi ada 6 anggota polisi yang ikut serta dalam kasus Sambo, sehingga ada pengawalnya sampai meninggal dunia tembak itu. Sekarang bintangnya naik dan naik pangkat juga yang lain. Ini kan sedang lagi kurang baik-baik saja di institusi Polri.
Kalau sampai nanti Polri tanda petik mau melindungi anggotanya, ya runtuhlah Polri yang presisi itu. Akan jelek ya nama Polri yang selama ini diharapkan oleh masyarakat sebagai alat negara. Polri itu alat negara. Di Undang-Undang Polri itu alat negara loh. Alat negara yang harus melindungi, mengayomi, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat. Maka rontoklah fungsi Polri itu. Nanti jangan sampai Polri itu terus dicaci maki oleh masyarakat. Saya ngeman lah. Makanya ini harus betul-betul ditegakkan. Begitu. Harus transparan, terbuka. Jangan sampai kalau memang anak buahnya salah, ya sudah, ikhlaskan saja. Ibaratnya itu benalu, oknum itu sebagai benalu, bersihkan Polri. Biar Polri menjadi Polri yang presisi. Polri yang menjadi pelindung masyarakat. Polisi yang menjadi pengayom masyarakat dan pelayan masyarakat serta penegak hukum. Jangan main-main dengan hukum atau hukum dimainkan, nggak boleh itu. Artinya saat ini memang kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu menurun ya? Ya, coba saja di medsos. Kebaikan Polri sekarang ketika ada ngomong Polri membantu ini, terus dihabisin oleh netizen. Itu artinya apa? Masyarakat itu masih belum percaya tentang kebaikan Polri, walaupun Polri itu sudah berusaha berbuat baik sebagai pelindung, melindungi gitu. Tapi kebaikan itu kadang ketika ada setetes air tuba apa istilahnya ya, maka semuanya jadi jelek ya. Jadi ini ujian besar bagi Polri. Kalau memang mau baik ya silahkan bersihkan. Ini beberapa waktu lalu memang dari keluarga itu pernah mendesak kepolisian untuk mencabut atau mencopot Kapolrestabes dari jabatannya. Nah, juga Pak Petir belum lama ini bilang bahwa akan melaporkan ke Mabes. Ya. Seperti apa itu? Ya, jadi kenapa keluarga itu menginginkan Kapolrestabes dicopot? Karena dari pandangan kami itu Kapolrestabes tidak profesional. Ketika baru sedih-sedihnya meninggal dunia kehilangan anak, ya, yang ibunya sudah nggak ada. Itu ibunya kan sudah tidak ada. Ditembak dengan brutal seperti itu, tidak serta-merta minta maaf. Istilahnya bahasane wong Jawa itu kudu ya poke nyelondoi banget. Malah di sana membawa bersama satu oknum orang ya yang berinisial DMR merayu supaya penembakan yang menyebabkan matinya Gama itu diikhlaskan, diakhiri dan tidak perlu diperbesar lagi. Nah, itu kan ngawur. Dan itu di depan Kapolrestabes. Mestinya ada statement kayak gitu, ada orang yang ngajak seperti itu, Kapolrestabes harusnya merintah. Jangan dong, kan gitu. Dan ini oknum wartawan. Di mana wartawan yang lain ketika mau masuk ke rumahnya dilarang. Wartawan lain yang mau masuk ke rumahnya dilarang. Hanya satu wartawan ini yang diperbolehkan ternyata untuk ngerayu gitu loh. Yang mau di video rencana kemungkinan bisa juga itu mau diviralkan bahwa biar selesai kan gitu. Ini kan nggak profesional. Kapolrestabes nggak profesional kan gitu. Yang kedua terlalu sibuk untuk merilis tentang kreak-kreak ya. Ini kreak, ini pembubaran tawuran. Lah padahal itu tanggal 1 Oktober kan sudah ada deklarasi Kapolrestabes Kombes Irwan bersama Bid Humas ya Pak Artanto itu kan mengundang gali-gali ya katanya tokoh-tokoh kreak lebih dari 18 sekota Semarang dikumpulkan deklarasi pembubaran. Wah, ini jumawa sekali. Mosok kreak bubar bersama-sama. Wah, hebat sekali. Ini jangan-jangan mau untuk pencitraan. Dan disampaikan di depan publik ada perwakilan tokoh
agama nomor 1 di Semarang, ormas agama dan tokoh ormas juga disaksikan itu. Lah ngomongnya bubar kok jono. Piye? Kan bahkan kan teman-teman dikasih kaos ya. Bener toh? Artinya kan sudah di skenario dulu itu, disetting dulu nanti dikasih kaos. Kaosnya dari siapa? Hah? Kaosnya dari siapa? Yang nyiapkan siapa? Kan Polrestabes toh. Keren sekali, kreak sudah bubar, sekarang kok ada kreak. Kok tanggal 24 November ya? 23 November. Oh, 23 masuk 24 kan? Iya, dini hari. Matinya kan kasusnya 24. Loh kok masih ada kreak lagi? Piye kui? Kan saya bertanyaan gitu loh. Jadi jangan jumawa. Kalau bicara kreak atau kenakalan remaja ya, itu tidak bisa kemudian dikumpulkan bubar ya, dikasih kaos. Nggak bisa, itu harus komprehensif, Pak. Itu kan mereka itu tidak, jangan bicara hanya kriminal saja yang dikedepankan, tapi masalah sosial. Saya sudah seringkali mendampingi orang-orang yang seperti itu karena ada masalah sosial, ekonominya, keluarganya broken home, keluarganya bapaknya punya atau ibunya nggak punya, atau memang ekonominya sangat susah. Jadi setiap hari itu kemerungsung, itu bukan karena kemerungsung golek duit meh nggo korupsi gitu ya. Tapi kemerungsung piye carane ngesuk mangan ra iso. Dan pendidikannya itu kebanyakan drop out karena tidak mampu menyekolahkan anak. Ini yang harus dipikirkan bersama, artinya komprehensif seperti itu. Kapolrestabes kalau mau menyelesaikan ini ya ngejak wali kota, ngejak gubernur, ayo ini bersama-sama, bukan masalah kita saja, tapi bersama-sama. Ini Polrestabes itu tidak boleh kemudian jumawa langsung pembubaran, deklarasi pembubaran, dikumpulkan semua geng-gengnya, diundangi, mungkin ya orang bisa datang banyak kok. Katanya 18 lebih 19 atau berapa, kan banyak. Gangster sampai 19 kan banyak. Undangannya piye kuwi Kapolrestabes. Dikumpulkan pembubaran, deklarasi bubar di hadapan tokoh masyarakat. Tanggal 1 Oktober lah, sekarang kok muncul lagi ki piye? Ya. Setelah pilkada itu munculnya, sebelum pilkada kok kondusif. Ada apa gitu loh. Zainal Petir tanya, ada apa? Kan boleh tuh tanya toh? Boleh pasti. Jadi menurut Pak Zainal ini dengan dikatakan kreak itu sangat melukai keluarga. Oh ya, sangat melukai. Sangat melukai. Jadi itu kan terstigma. Coba definisi kreak apa sih? Saya juga ingin tanya kepada Kapolrestabes, definisi kreak itu apa? Unsur-unsurnya apa? Kalau polisi kan tanya kan mesti unsur pidana, unsur-unsurnya apa? Syaratnya apa yang dikatakan sebagai kreak gitu loh. Janganlah, jangan menyakiti gitu. Anak di bawah umur ya, itu kenakalan anak bermasalah dengan hukum gitu loh. Jadi menyebut anak di bawah umur, undang-undang sistem peradilan anak ya, itu juga, dan undang-undang anak, sistem peradilan pidana anak dan undang-undang perlindungan anak itu menyebut anak di bawah umur. Itu juga harus hati-hati. 18 tahun ke bawah itu masih di bawah umur. Itu harus hati-hati penyebutannya. Karena nanti kalau penyebutannya terstigma sampai tua, apalagi sekarang sudah nanti ada terkenal namanya apa, bukti digital apa-apa, itu kan terstigma terus, masa depan masih banyak. Jadi jangan sembarangan ngomong kenakalan anak gitu ya. Jadi sing ngomong itu mereka, loh, mereka kan orang nggak ngerti hukum, katanya yang ngomong kan para pimpinan kreak. Loh, Kapolri nyon sewu Kapolrestabes kan paham hukum. Ya jangan distigmakan seperti itulah. Misalnya ngomong pelacur ya. Langsung, oh saya pelacur Pak. Apakah ketika di bawah umur terus Kapolrestabes juga ngomong dia pelacur, kan ya nggak bisa. Kalau di bawah umur kan harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Kapolrestabes juga penegak hukum. Ya kan harus taat hukum. Anak di bawah umur berarti anak bermasalah, anak konflik atau bermasalah dengan hukum, gitu loh. Kan begitu. Saya bukan menggurui Kapolrestabes, bukan menggurui Polri ya, tapi memang bahasanya seperti itu, gitu loh. Jangan sampai terstigma
Apalagi yang ditembak 2 kan masih hidup. Ya. Nggak mati, alhamdulillah. Itu kalau sudah stigma kayak gitu kan malu. Bahkan ada anak yang sudah dikeluarkan dari sekolahan gara-gara ada stigma itu. Anak itu masih sekolah di sebuah SMK. Saya sudah telepon kepala dinasnya melalui sekdin untuk diurus itu. Kenapa harus dikeluarkan? Oh, dia di rumahnya baik-baik saja kok. Dan saya tanya, apa betul anak itu di sekolah ada masalah? Oh, enggak Pak, enggak ada catatan, enggak ada. Tapi kan ini di luaran seperti itu Pak. Loh, ya karena itu tadi stigma kreak-kreak. Jadi tolong jangan distigmakan ya. Ada kenakalan remaja, ada kenakalan anak, iya. Sekarang banyak memang. Tapi kan menjadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab negara, pemerintah, bupati, wali kota. Ayo diluruskan, dia masih punya masa depan. Gitu loh. Kalau memang nakal, ayo bina. Sing perlu dibinasakan ya bandar narkobanya saja. Ya. Tembak ndak sewa. Jangan Tegas anak gitu SMK ya? yang ditembak gitu loh. Setuju nggak itu? Tegas gitu ya? Harus tegas. Kayaknya jarang ya ada bandar narkoba tembak langsung alasannya karena melawan ya. Kan bisa saja ditembak ngomongnya kemarin melawan kok. Kayak anak SMK kan karena melawan katanya. Bandar narkoba tembak saja, kalau ditanya itu melawan. Tapi nggak dilakukan ya. Karena itu merusak negara, merusak bangsa. Gitu loh. Jadi anak-anak di bawah umur langsung ditembak mati, gimana itu? Oke, Pak Zainal, ini waktu itu kan juga Kapolrestabes dan juga jajarannya pernah prarekonstruksi ada Sajam. Lokasinya tidak hanya di Jalan Penataran saja, tetapi juga sampai di dekat gereja, di dekat perumahan bukan Paramount. Perumahan Paramount itu apakah settingan atau seperti apa menilainya? Saya nggak tahu, saya nggak ikut. Waktu itu kan saya belum dampingi ya. Dan perlu saya sampaikan, waktu rekonstruksi saudara A yang di bawah umur itu tidak didampingi loh. Dan permintaannya itu tidak rekonstruksi. Hanya suruh ke Polrestabes. Waktu itu dia lagi praktek. Dia suruh ke Polrestabes langsung dijak rekonstruksi tanpa pendampingan di bawah umur. Kapolrestabes yang menang wae. Melanggar nggak ini? Undang-undang perlindungan anak itu harus didampingi, gitu loh. Apakah ini kan sekarang mendampingi si A ini ya, salah satu korban penembakan. Itu bagaimana statement dari dia? Apakah ada trauma mungkin? Oh, trauma. Dulu yang satu, saya kan mendampingi 3 ya. Saya sudah mendapatkan kuasa 3. S, A, dan Gamma ya. Yang S itu traumanya luar biasa. Nggak cuman dianya sendiri, tetangganya takut, Mbak. Kita pernah datang. Ya, kita pernah bersama datang ke lokasi ya. Semuanya nggak mau bicara. Takut kalau ini yang diajak bicara polisi. Itu mencekam sekali kan? Bener nggak? Iya, suasananya sepi. Sepi, ketika ada orang mencurigakan langsung masuk. Ya. Untung Zainal Petir iso rodo kendel ya? Rodo piye akhirnya bisa diterima oleh tetangga ngomong yang sebenarnya. Ketakutannya luar biasa. Termasuk di tempatnya A. Ya, tempatnya kan A kan malah kita diusir. Ya. Karena masih trauma kalau ada suara mobil, suara motor, takut gitu loh. Begitu. Maka ketika saya memberikan pemahaman, akhirnya neneknya yang tadinya ngusir sekarang baik. Lucu. Wah, seneng banget sekarang itu loh. Ini trauma, mereka trauma, tapi tidak ada upaya bagaimana pendampingan supaya tidak trauma juga. Belum ada. Sampai sekarang mestinya Polri juga komunikasi lah ya. Ini kalau masih ada yang trauma tolong ketika kesini didampingi ada dari psikolog atau KPAI kan gitu. Semoga saja KPAI itu mendengarkan dan mau mendampinginya untuk psikologi perkembangan anak.
harus didampingi anak itu. Oke, terakhir mungkin harapan dari kasus ini seperti apa? Kasus ini biar terungkap secara jelas supaya baik dan penyidik bisa fair, karena ini masih berpengaruh. Kapolrestabes harus dicopot. Kalau Kapolrestabes nggak dicopot, ya bahasanya akan kikuk bawahnya. Paham ya, kikuk ya? Nggak enak lah. Kaku. Nggak enak. Maka Kapolrestabes harus dicopot. Saya berharap Kapolri untuk mencopot. Nah, Kapolri nggak mau mencopot, ya nanti institusi jelek. Kalau perlu ya Presiden mencopot Kapolri saja. Nah, Kapolrestabes nggak dicopot, ya Presiden Prabowo untuk mencopot Kapolri. Kenapa tidak mau mencopot ini kan gitu? Begitu harapan saya. Yang terakhir harapannya adalah tolong kepada Polri yang membawa senjata api jangan gatel pingin nembak, ya, tapi harus betul-betul kalau siap membawa senjata api itu orangnya itu harus sabar, berintegritas. Orang utangnya akeh wae orang itu membawa senjata api sebetulnya. Nggak boleh, karena kan emosinan kan, nggak boleh sebetulnya. Nah, ini diperketat. Penggunaan senjata api untuk Polri diperketat. Kemudian ini juga pembelajaran untuk Kapolrestabes, Kapolres seluruh Indonesia, termasuk Kapolda seluruh Indonesia, untuk evaluasi diri. Jadi kalau seringkali anak buahnya itu di briefing, diberi semangat untuk menjalankan tugas sebagai pengayom masyarakat, jangan ada kesan polisi itu menjadi momok masyarakat. Karena sebetulnya memang sebagai pengayom, pelindung, pelayan, dan penegak hukum. Jangan sampai polisi yang alat negara ini rusak, negara rusak. Ayo, institusi Polri perbaiki. Kalau ada anak buahnya yang salah, ikhlaskan, dibersihkan, supaya polisi presisi, kan gitu. Oke, terima kasih Pak Petir sudah hadir di POV 55. Sukses terus untuk Anda. Ya, terima kasih. Saya juga terima kasih untuk podcast hari ini. Semoga podcast ini bisa membantu kepada masyarakat, biar masyarakat puas atas penanganan ini. Kalau nggak ada teman-teman wartawan, itu akan sulit terungkap. Supaya nanti orang mingslep ya, harus terungkap kasusnya. Tidak menguap, tapi terungkap. Siap. Keadilan harus terungkap. Terima kasih sekali. Terima kasih.